Salam sejahtera pemirsa, senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini memberikan suatu janji kepada kita kembali, di mana Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, Dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Pagi hari ini, Tuhan memberikan satu janji lagi kepada kita masing-masing, di mana Dia mengingatkan kita kembali dalam setiap masalah kehidupan kita. Janganlah kita takut bahwa kita berjalan sendirian, tapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Walaupun kadang kita sebagai manusia selalu menyakiti hati Tuhan dengan setiap tingkah laku kita, dengan setiap perbuatan kita, tapi percayalah bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang. Tetapi janganlah kita salah gunakan kasih karunia yang Tuhan berikan itu ke dalam kehidupan kita. Di hari ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Gunung Batu Keselamatan Israel. Ayat inti kita terdapat dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata Petrus berarti sebuah batu yang berguling-guling. Petrus bukannya gunung batu yang di atasnya jemaat didirikan. Segala pintu alam maut mengalahkan dia ketika ia menyangkal Tuhannya dengan kutukan dan sumpahan. Jemaat didirikan di atas seorang yang tidak dapat dikalahkan oleh pintu alam maut. Berabad-abad sebelum kedatangan Juru Selamat, Musa telah menunjukkan kepada gunung batu keselamatan Israel. Penulis Mazmur telah menyanyikan gunung batuku. Yesaya telah menulis, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Petrus sendiri yang menulis dengan ilham mengenakan nubuatan ini kepada Yesus. Ia mengatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tapi dipilih dan dihormati di hadirat Tuhan. Cerita pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali tentang penyangkalan Petrus. Ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus disiksa, di mana Petrus menyaksikan itu. Tapi ketika Petrus ditanya apakah kamu adalah salah satu murid daripada Yesus, Petrus mengatakan bahwa bukan. Dia menyangkal Tuhan karena dia takut dibunuh, karena dia takut disiksa sama seperti Yesus. Dan akhirnya dia menyangkal Tuhan. Dikatakan juga gunung batu keselamatan Israel. Gunung batu keselamatan Israel di sini dijelaskan bagaimana Tuhan itu sendiri. Dia adalah gunung batu keselamatan kita semua umat manusia. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia rela turun menjelma menjadi seorang manusia yang sangat-sangat sederhana. Bahkan dia dilahirkan dari keluarga Maria dan Yusuf. Bapaknya Yesus adalah tukang kayu. Tapi dia selalu merendahkan hatinya. Dia rela turun dari taktanya yang kudus untuk menebus kita sebagai umat manusia. Tapi seringkali kita sebagai manusia menyakiti hati Tuhan. Kita sama seperti Petrus, menyangkal Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, atau saya sendiri juga mengecewakan hati Tuhan dengan perkataan saya, dengan tingkah laku saya. Tanpa saya sadari, Tuhan kecewa dengan setiap perbuatan-perbuatan yang saya lakukan. Di sini dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati oleh Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita selalu menolak hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita selalu mengeraskan hati kita sebagai manusia, tidak mau untuk Yesus hadir dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari kita menolak Yesus, kita membuang Yesus. Tetapi dikatakan Yesus dihormati di hadirat Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani. Kembali diingatkan kepada kita pribadi lepas pribadi. Biarlah hidup kita, biarlah diri kita mau dipergunakan untuk membangun suatu rumah rohani. Rumah rohani di mana Yesus dan para malaikat boleh berdiam dalam hati saudara dan hati saya sendiri. Biarlah kita mau selalu menyerahkan kehidupan kita, menyerahkan hati kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita lanjut. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus.
Di atas batu karang ini, kata Yesus, aku akan mendirikan jemaatku. Di hadapan hadirat Tuhan dan segala makhluk-makhluk cerdas di surga, dihadiri oleh tentara Allah maut yang tidak kelihatan. Kristus mendirikan jemaatnya di atas gunung batu yang hidup. Gunung batu itu ialah dirinya sendiri, tubuhnya sendiri yang dipecahkan dan dihancurkan bagi kita. Terhadap jemaat yang didirikan di atas dasar inilah, pintu Allah maut pun tidak dapat menang. Sangat luar biasa. Pelajaran pada hari ini mengingatkan kita setiap hari bagaimana kematiannya Yesus. Dikatakan bahwa Yesus rela turun ke dunia ini. Dia rela dipecahkan dan dihancurkan bagi kita, bagi saya, bagi saudara. Jadi bagaimana kita sebagai manusia, biarlah selalu menghormati apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau selalu mengucap syukur karena Yesuslah kita diselamatkan. Dosa-dosa kita dihapuskan oleh Yesus sehingga dia rela turun sebagai manusia biasa untuk menebus segala dosa kita. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak meninggikan dirinya. Jadi bagaimana? Kembali lagi kepada kita, pilihan demi pilihan Tuhan berikan dalam tangan kita masing-masing. Biarlah pilihan itu boleh kita gunakan untuk selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan diingatkan juga, jemaat didirikan di atas seorang yang tidak dapat dikalahkan oleh pintu maut. Sangat luar biasa pada hari ini diingatkan, Tuhan memilih seseorang, memilih saya atau memilih saudara sendiri. Ya biarlah kita mau selalu berjaga-jaga dan selalu berdoa, karena setan tahu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dia tidak mau binasa sendirian, dia tidak mau musnah sendirian, tetapi dia mau mengajak kita, menarik kita supaya binasa bersama-sama dengan dia. Biarlah kita tidak dapat dikalahkan oleh pintu maut, biarlah kita tidak dapat dikalahkan oleh setan. Biarlah kita mau selalu berdoa, meminta kuasa dari Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan, agar setiap gerak-gerik kita jangan sampai dibaca oleh si jahat atau si setan ini. Dan dikatakan alangkah kecilnya jemaat itu kelihatan ketika Kristus mengucapkan perkataan ini. Hanya sedikit sekali orang percaya terhadap siapa segala kuasa setan dan kuasa orang jahat ditunjukkan. Meskipun demikian, para pengikut Kristus tidak usah khawatir, karena kekuatan mereka didirikan di atas gunung batu, mana mereka tidak dapat dikalahkan. Dikatakan hanya sedikit orang yang percaya. Selama 6.000 tahun iman sudah bertumbuh pada Kristus. Selama 6.000 tahun banjir dan topan kemarahan setan sudah dikalahkan di atas gunung batu keselamatan. Tetapi gunung batu itu berdiri dengan tidak goyah. Petrus telah mengungkapkan kebenaran yang menjadi dasar iman jemaat itu, dan kini Yesus menghormati dia sebagai wakil segenap rombongan orang percaya. Alfa dan Omega, jilid 6 halaman 20 dan halaman 21. Diingatkan kembali kepada kita, setan sudah dikalahkan oleh gunung batu keselamatannya, itu Yesus sendiri. Selama 6.000 tahun iman sudah bertumbuh pada Kristus, dan selama 6.000 tahun banjir dan topan kemarahan setan sudah dikalahkan oleh Yesus sendiri. Setan sangat marah ketika Yesus ini turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dia marah karena Yesus sudah menang untuk menembus dosa-dosa saya dan juga menembus dosa-dosa saudara. Tetapi gunung batu itu berdiri dengan tidak goyah. Biarlah kita mau mengikut apa yang dicontohkan oleh Tuhan, karena dikatakan tapi gunung batu itu berdiri dengan tidak goyah. Biarlah iman kita dalam masalah kehidupan kita, dalam pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, biarlah kita mau selalu berpegang pada Yesus, karena melalui pencobaan-pencobaan yang kita lewati, itu akan selalu membuat iman kita semakin hari bertumbuh, dan kita akan selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita akan selalu berharap kepada Tuhan. Biarlah kita mau selalu menyerahkan kehidupan kita, biarlah kita mau selalu bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Dan biarlah dalam kehidupan kita walaupun banyak kesibukan, janganlah kita lupa untuk selalu berdoa, karena dengan berdoalah kita akan berkomunikasi dengan Bapa kita, dengan Tuhan kita. Biarlah dengan doa itu kita mau selalu meminta Tuhan untuk membantu kita dalam keseharian kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan, dalam setiap masalah kehidupan pun juga, biarlah kita mau selalu menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Dan karena melalui doa juga kita akan bisa membaca setiap gerak-gerik setan. Renungkan lebih dalam, dikatakan, peran apakah yang saya mainkan dalam bekerja sama dengan Kristus menopang dan melindungi gerejanya? Pertanyaan bagi pribadi lepas pribadi. Peran apakah yang kita ambil? Peran apakah yang kita mainkan dalam kehidupan kita untuk bekerja sama menopang dan melindungi gerejanya? Gerejanya yaitu saudara, yaitu saya sendiri. Biarlah kita mau menjaga gerejanya ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali.
biarlah kita mau selalu bersandar sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena dengan bersandarlah, karena dengan percaya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, karena dengan menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan dan selalu bergantung kepada Tuhan, disitulah kita akan berdiri teguh bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah pelajaran pada hari ini mengingatkan kita sebagai umat manusia juga untuk selalu menghormati apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pengorbanan Tuhan di kayu salib itu bukanlah suatu hal yang gampang, yang bisa dilewati. Biarlah kita menghormati kematian Kristus untuk diri kita masing-masing. Karena dengan kematian itulah kita dapat disucikan, kita dapat diampuni segala dosa-dosa. Karena Tuhan sendiri yang turun di atas dunia ini untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Janganlah kita selalu bersungut-sungut. Biarlah kita juga mengucap syukur dengan setiap masalah-masalah kehidupan kita. Karena tadi diingatkan bahwa dengan setiap masalah-masalah kehidupan kita yang kita hadapi, disitulah iman kita akan bertumbuh hari demi hari, asalkan kita mau diuji, asalkan kita mau diasah terus oleh Tuhan. Dalam pelajaran pada hari ini mau mengingatkan kita juga tentang pengalaman dari Petrus. Dia menyangkal Tuhannya, padahal Petrus dialah teman dekat Yesus. Dia makan bersama-sama dengan Yesus, dia tidur bersama-sama dengan Yesus, kemana-mana mereka selalu bersama-sama. Tapi dia menyangkal Yesus. Ketika Yesus ditangkap untuk disalibkan, disitulah dia menyangkal Yesus. Karena apa? Dia takut dirinya ini juga sama seperti Yesus, mungkin disalibkan juga, disiksa atau dibunuh. Seringkali kita sebagai manusia mementingkan diri kita juga, tidak mementingkan diri orang lain. Biarlah karakter-karakter Yesus yang Yesus berikan dalam kehidupan kita, biarlah hari demi hari kita boleh contohkan itu di dalam pribadi lepas pribadi. Pemirsa, kita akan berjumpa di pembahasan yang berikutnya. Salam dan Tuhan memberkati.